Shalom, kiranya Allah Tritunggal senantiasa menaungi kita semua dalam kasih dan anugerah-Nya. Saya mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan firman Tuhan dari Mazmur pasal 119 ayat 18 yang saya ambil dari bahasa Indonesia masa kini. Bukalah mataku supaya aku melihat ajaran yang mengagumkan dalam hukum-Mu. Umat kekasih Kristus, ketika kita datang untuk mendengarkan atau membaca firman Allah, baiklah kita berdoa, "Ya Tuhan, bukalah mataku, yakinkan jiwaku, tundukkan jiwaku, manusia dengan batiniah yang sekeras besi ini. Singkirkan hatiku yang keras dan ajarilah aku, ya Tuhan." Allah membuka mata dan kemudian meyakinkan kita, Bapak. Allah meyakinkan batin manusia dengan pencerahan. Sebaliknya, setan meyakinkan kita dengan daya tarik kedagingan. Tujuannya untuk menjauhkan kita dari Allah. Setan mencoba menyekap jiwa kita di dalam kegelapan. Tetapi Allah membuka mata pengertian kita demi meyakinkan kita. Setan mencoba meyakinkan kita melalui objek-objek fana untuk menyihir kita selagi menyekap kita di dalam kegelapan. Tetapi Bapak Ibu, Roh Kudus meyakinkan pikiran kita dengan membukakannya bagi kebenaran. Bapak Ibu, saudara-saudari, jika kita datang ke gereja tetapi tetap melanjutkan perjalanan dosa kita, itu membuktikan kita belumlah diyakinkan oleh Roh Kudus. Jika orang tamak saja sudah diyakinkan, masakan dia tidak meninggalkan ketamakannya? Keyakinan senantiasa menghasilkan tindakan-tindakan nyata, Bapak Ibu. Seekor bagal akan mengangkut beban yang ditaruh di punggungnya sesuai dengan naturnya. Namun mustahil kita dapat mendorong makhluk bodoh itu mendekati api, karena bagal sadar bahwa api akan membinasakan dia. Berbeda dengan manusia, Bapak Ibu. Manusia menjalani satu rute kehidupan dengan sebuah lubang menganga di depannya. Meskipun demikian, mereka tetap menuju ke sana. Bapak Ibu, saudara-saudari, kita dapat mengenali kebenaran dari keyakinan kita melalui kuasa yang mengendalikan kehidupan kita. Apakah sebabnya seseorang sederhana dapat menghidupi iman kekristenan dan mati di dalam iman yang dihidupinya, sedangkan orang hebat di dunia yang angkuh dalam pengetahuan hidup secara fasik dan mati dengan lebih buruk? Orang sederhana hidup dengan pengetahuan yang diterimanya dari Roh Kudus, Bapak Ibu. Orang hebat di dunia memiliki buku pengetahuan yang hebat, tetapi tanpa pencerahan Roh Kudus. Hanya Allah yang memiliki kuasa untuk menangani hati kita. Marilah kita mendambakan Allah, sehingga kita mampu melakukan hal-hal berdasarkan pemahaman kitab suci, demi menyenangkan hati, dan kita dapat diyakinkan oleh Roh Kudus. Amin.